Oke, teman-teman semua, kita mulai ya. Tercatat di sini 14 minus saya jadi 13 PKS dan juga PIC yang sudah kumpul. Sudah hampir setengahnya dari yang terundang ya. Kita akan segera mulai saja training pembicara ya pada malam hari ini. Mudah-mudahan dalam waktu 60 sampai 90 menit kelar ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat malam hari ini. Kami mengucap syukur bahwa hari ini kami bersama-sama dengan rendah hati mau belajar kembali daripadamu tentang bagaimana mempersiapkan diri kami untuk lebih lagi melayani Tuhan, terutama dalam kami mempersiapkan firman Tuhan, mempersiapkan renungan, mempersiapkan khotbah, dan juga bagaimana kami belajar membagikannya dengan baik kepada jemaat, supaya jemaat boleh terbangun imannya, mereka boleh terbangun pertumbuhan rohaninya, dan mereka menjadi murid-murid Kristus yang setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, teman-teman semua, kita akan mulai. Pertama saya ingin minta dulu responnya dari teman-teman yang sudah baca atau sudah catat khotbah saya tadi siang. Tolong respon di komentar yang sudah saja. Yang belum juga boleh deh, belum gitu tulis ya. Yang sudah. Oke. Tolong tulis di kolom komentar sudah atau belum mencatat khotbah saya tadi siang. Silakan. Santo dan Indri belum. Oke. Belum. Oke, siapa lagi yuk? Belum, karena tadi pas ibadah ada pertemuan dengan Pijar. Oke, belum. Hari ini nggak ibadah ya. Maaf, belum. Oke. Jonas sempat catat khotbah saya nggak tadi siang? Yuli sudah. Oke, aman Randy artinya ya, kalau Yuli sudah. Yang lain gimana? Siapa nih yang belum respon? Belum. Oke. Belum. Randy sudah. Oke, karena Yuli sudah gitu ya. Atau berdua ya. Kita belum. Jadi semuanya belum dong ya. Waduh. Baiklah. Oke. Nah, teman-teman semua, jadi begini ya. Tujuan kita kenapa ingin mengadakan training pembicara ini adalah supaya kita semakin diperlengkapi. Karena tahun depan ya semua yang namanya PKS, PA, PIC ya departemen itu nanti akan dapat kesempatan ya anugerah Tuhan untuk semuanya terlibat di dalam pelayanan renungan firman di skala yang lebih besar dari sekedar mimpin sharing di Komsel ya. Jadi anggaplah ini sebuah berkat ya buat kita semua, anugerah Tuhan ya. Kenapa? Karena kita kan harus bertumbuh ya, benar kan ya? Kita harus bertumbuh di skala yang lebih kecil ke skala yang lebih besar. Jadi senang sekali kemarin itu di SPK ya, banyak yang sudah sharing ya. Ada siapa ya? Santo Indri udah jelas sharing ya. Siapa lagi Santo Indri? Mungkin tolong saya diingatkan yang udah sharing. Adit Prisna ya? Ya? Dea. Dea udah. Ya, Dea Terus sudah. Terus? Sudah, Pak. Sama itu Ronas. Rona sudah. Oke ya. Nah, jadi itu adalah beberapa kesempatan-kesempatan yang tersedia dan besar sekali harapan kami dari leader ini untuk
Di tahun yang akan datang semua dapat giliran, jangan khawatir ya, semua kebagian ya untuk jadi pembicara di skop yang lebih besar apapun itu ya, baik itu di SPK ya, di event khusus, di training-training, di ibadah minggu ya, di apalagi ya, ya pokoknya acara-acara tertentu ya. Karena tahun depan dari Pijar sendiri, pemimpin jemaat sudah mengarahkan untuk kita bisa mempersiapkan diri ya tahun depan itu untuk melakukan misi dan penginjilan. Nah, dengan demikian artinya kita perlu menyiapkan wadahnya ya. Kalau Tuhan ingin memberikan anggur yang baru, kita harus siapkan kirbat yang baru ya. Jadi besar harapan kami kita semua bisa diperlengkapi sejak sekarang. Jadi hidup ini kan selalu penuh tantangan ya, dan setiap tantangan kan membuat kita bertumbuh, bukan ya. Jadi jangan anggap ini sebagai sebuah beban, tapi sebagai sebuah penderitaan. Enggak ya. Anggap ini sebagai sebuah berkat Tuhan ya untuk bertumbuh. Oke. Yang bersedia kasih respon dong ya, untuk yang semangat antusias kasih respon ya, supaya saya juga semangat nih sharingnya ya. Nah, teman-teman semua, tolong diperhatikan sesi kali ini karena sudah jelas, karena ini training pembicara. Yang namanya training ada latihannya nanti ya. Yang namanya training ada exercise-nya. Yang namanya training nanti ada kalian harus berlatihnya gitu ya. Nah, oleh karena itu mari kita mulai. Saya akan memberikan sedikit pengarahan aja. Saya nggak bisa terlalu dalam bicara ini, terlalu panjang lebar. Karena kalau bicaranya tentang mempersiapkan menjadi pembicara itu sebenarnya nggak sebentar ya, nggak bisa dilakukan hanya dalam waktu singkat seperti ini. Tapi kita ongoing lah ya, pasti akan didampingi. Yang penting kita semua mau untuk belajar, mau untuk tanya juga kalau ada kesulitan. Ya saya sendiri juga terbuka untuk kalian bisa bertanya. Ya saya menyiapkan diri sebagai tempat bertanya ya. Kalian kalau mau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ya, bisa ya kepada saya, walaupun jawabannya belum tentu saya bisa sediakan, tapi saya usahakan sekuat mungkin saya bisa menyediakan jawabannya. Nah, mari kita akan mulai pemaparannya ya. Nah, teman-teman semua ada dua bagian, minggu ini dan minggu depan. Minggu ini kita akan belajar tentang sermon preparation. Sermon ini bicara tentang persiapan materi khotbah, materi renungannya. Sedangkan yang pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang preaching, preparation. Preaching itu bicara tentang khotbahnya. Waktu kalian berdiri di mimbar, waktu kalian berdiri di tengah-tengah jemaat, ya bagaimana kalian menyampaikannya. Itu dua hal yang berbeda. Ada sermon, ada preaching. Sermon itu mempersiapkan materi khotbah, preaching itu adalah berkhotbahnya, ya aktivitas berkhotbahnya. Oke. Nah, teman-teman semua, bagi yang belum mencatat ya khotbah tadi siang, nggak apa-apa. Saya hanya sedih aja ya karena tidak ada yang mencatat. Oh, ada tadi beberapa yang mencatat ya, puji Tuhan. Kalau yang belum mencatat nggak apa-apa ya, saya tidak sakit hati. Saya menghibur diri ya. Tapi tolong ya, nanti bisa dilihat lagi waktu khotbahnya sudah muncul di YouTube ya. Tolong bisa dilihat lagi. Oh, Gladys mencatat. Oke, thank you ya. Nah, kita akan mulai bahwa khotbah itu ada 3 jenis ya. Secara umum ada beberapa banyak sih, tapi kalau mau dikategorikan secara lebih besar, secara lebih kecil
itu ada 3 jenis ya. Ada namanya ekspositori, ada namanya tekstual, ada yang topikal ya. Nah, ini tolong diperhatikan betul-betul ya, para PKS, PA, PIC, ada 3 jenis khotbah. Nanti kalau saya kasih tugas ya, misalnya kepada Adit ya, Adit tolong siapkan khotbah ekspositori dari ayat ini. Nah, Adit ngerti artinya khotbah ekspositori itu begini, jangan dibahas dengan tipe tekstual apalagi tipe topikal karena itu berbeda ya. Satu hari saya minta Dea tolong ya buat siapin khotbah tekstual ya tentang ini ya. Jadi sudah ngerti oh tekstual tuh begini gitu ya. Dan demikian juga misalnya saya minta Leni tolong siapin ya khotbah apa namanya topikal ya tentang ini. Oh, ngerti maksudnya begini ya. Jadi jangan salah maknanya ya. Nah, ini tolong diperhatikan bedanya ya. Nah, khotbah ekspositori itu khotbah disebut juga khotbah eksposisi, bahasa Indonesianya ya, eksposisi. Asal katanya kan expose ya. Expose itu artinya ya mengungkapkan sedetil-detilnya ya. Nah, ini ada gambar apa nih ya? Toge lah. Saya bisa bilang nih pohon toge gitu ya. Nah, siapa yang pernah lihat pohon toge kayak begini nih coba ya? Toge bukan sih ya? Udah nggak paham juga saya. Kacang mungkin ya atau toge lah gitu ya. Pernah nggak melihat begini? Nah, ini kan terekspos dia. Ya, sebenarnya ini kan di dalam tanah tapi karena dipotong secara menyamping gitu, akhirnya kita bisa lihat akarnya sama bawahnya ya. Jadi itu terekspos ya, terekspos. Oh, jadi kita bisa lihat detail semuanya secara lengkap ya. Jadi yang namanya khotbah eksposisi itu adalah khotbah yang biasanya dibawakan berasal dari satu perikop atau lebih ya, bukan 1-2 ayat. Jadi berdasarkan satu perikop, satu bagian firman Tuhan yang cukup besar skupnya, misalnya satu cerita ya, misalnya berasal dari perikop 2 macam dasar. Nah, itu eksposisi bisa satu perikop ya. Atau bisa juga tentang doa Bapa kami semua dibahas, itu eksposisi ya. Atau bisa juga satu surat pertama Paulus kepada Timotius. Nah, itu juga surat kita bicara eksposisi. Jadi semua dibahas tuh ya di dalam khotbahnya gitu ya. Atau bisa juga bagian-bagian cerita khusus ya, misalnya kisah tentang Salomo ya. Salomo kan ada beberapa pasal tuh ya. Nah, itu eksposisi tentang tokoh Salomo misalnya bisa. Atau tentang bagaimana Israel masuk ke Yeriko. Itu juga kan ada beberapa pasal tuh. Jadi itu juga khotbah eksposisi. Intinya besaran volume dari bagian firman Tuhan yang dibahas tuh lebih besar gitu ya, lebih banyak. Jadi itu satu ciri dari eksposisi. Nah, ciri yang kedua adalah dari semua bagian firman Tuhan, ayat-ayat yang terkumpul dalam satu perikop itu misalnya ya, kalau kita bicara perikop, itu kita akan baca dan kita akan keluarin semua prinsip atau tema yang muncul dari situ gitu ya. Misalnya sekali lagi kita pakai yang sederhana, menjadi garam dan terang dunia ya. Nah, dari garam dan terang dunia itu eksposisi dari situ artinya ada dua tema yang muncul, yaitu tema menjadi garam dan tema menjadi terang. Jadi apa yang muncul dari teks itu kita munculkan di situ. Ya. Atau misalnya kita cerita tentang kisah Nuh gitu ya, eksposisi tentang kisah Nuh. Nah, apa yang muncul dari situ ya? Tema-tema yang muncul pasti ada tema tentang ketaatan gitu kan ya, ketaatan Nuh ya. Lalu ada apalagi dari kisah Nuh itu ada tentang bagaimana Allah itu tidak menyukai kejahatan, tidak menyukai dosa ya. Dari kisah Nuh juga kita bisa bahas apalagi bahwa Allah itu menyelamatkan sebagian kecil ya dari manusia yang jahat itu, Tuhan tetap menyelamatkan sebagian kecil manusia gitu ya. Bahwa itu adalah sebuah gambaran bahwa
bahwa Allah itu menyelamatkan, gitu ya. Lalu prinsip bahwa bahtera dari bahtera itu bahwa Allah melindungi dari hukuman, gitu ya. Nah, itu tema-tema yang muncul tuh semua dibahas, ya. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam cerita itu dibahas semua dalam satu kali khotbah, gitu ya. Nah, itulah khotbah eksposisi, ya. Jadi dibahas secara rinci menurut dari kisahnya. Jadi kita tidak ya kita baca kayak baca Alkitab polos gitu ya. Oh, ini dapat ini, oh dapat ini, oh dapat pelajaran ini, oh dapat eh, tema ini, oh dapat topik ini. Ya itu semua dibahas nanti gitu ya. Nah, itu adalah khotbah eksposisi, ya. Nah, khotbah eksposisi adalah khotbah yang paling sulit. Ya, khotbah yang paling sulit. Kenapa? Karena si pengkhotbah dia harus menyiapkan berbagai macam sumber untuk memahami teksnya dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak sedikit orang-orang yang menyiapkan khotbah eksposisi ini harus belajarnya mungkin sungguh-sungguh, maksudnya harus berhari-hari, berminggu-minggu untuk mempersiapkan satu khotbah eksposisi karena tanggung jawabnya berat, ya. Nanti kita bicara tanggung jawab khotbah. Kita bahas dulu ini, ya. Nah, lalu yang kedua adalah khotbah tekstual. Nah, kalau khotbah tekstual ini kadang-kadang yang khotbah eksposisi itu kita jarang, ya. Di Abalov itu ada khotbah eksposisi itu sangat jarang, ya. Kalau saya nggak bisa bilang nggak ada, ya sangat jarang lah, gitu ya, sangat jarang. Jadi eh, eh, karena khotbah eksposisi itu persiapannya luar biasa berat, ya, berat sekali persiapan karena harus banyak baca, ya, harus banyak benar-benar merenungkan firman Tuhan, ya, tanya sana tanya sini, konfirmasi, ya, belajar belajar belajar, gitu ya. Nah, kalau khotbah tekstual kadang-kadang ini ada yang membawakan di Abalov itu pengkhotbahnya ada beberapa yang tekstual, ya. Saya juga kadang-kadang ini membawakan tekstual juga, ya. Nah, khotbah tekstual tuh cirinya apa? Ya, khotbah tekstual tuh cirinya biasanya ngambil 1-2 ayat kunci, gitu ya. 1-2 ayat kunci terus dibahas. Misalnya kita ambil dari apa tuh, layanilah Tuhan, ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, misalnya itu, ya. Jadi ambil satu ayat itu terus kita jelaskan. Ya, kita jelaskan apa makna teologis dari ayat itu. Nah, yang dimaksud makna teologis itu nggak main-main, ya. Makna teologis itu benar-benar kita lihat doktrinnya. Nah, ini yang udah ikut seminar doktrin siapa? Ayo coba angkat tangan, atau yang di meeting chat coba yang sudah ikut seminar doktrin. Nah, coba siapa aja nih? Ada berapa orang kita nih? Ya, ada beberapa, ya. Oke, ini Leni tadi sudah. Siapa lagi nih yang udah seminar doktrin? Oke, udah ada 3. Oke, lumayan, ya. Nah, yang belum ikut seminar doktrin, ya, saya nggak tahu apakah nanti bisa, ya. Tapi penting sekali. Karena kalau kita nggak tahu doktrinnya, ajarannya, nah, nanti kita menjelaskan makna dari ayat itu susah. Misalnya tadi, ya, tentang apa biarlah rohmu menyala-nyala, ya, dan layanilah Tuhan. Nah, itu dibahas tuh setiap di ayat itu dibahas biarlah rohmu menyala-nyala. Nah, maksudnya gimana ini? Ya, oh, di dalam manusia itu ada roh, gitu. Nah, konsep roh itu di dalam iman Kristen, di dalam doktrinnya Abalov lah, gitu ya. Doktrinnya kekristenan itu seperti apa, ya. Terus apa maksud Paulus tuh kasih tahu biarlah rohmu menyala-nyala. Emang ada alasan apa tiba-tiba dia ngomong rohmu menyala-nyala? Artinya kita harus pelajari ayat sebelumnya. Ada apa? Ada nasihat apa? Terus layanilah Tuhan, ya. Kenapa harus ada layanilah Tuhan?
bukankah Tuhan datang ke dunia untuk melayani kita? Kenapa kita harus melayani Tuhan? Dijelaskan, bahkan bahasa aslinya kita harus tahu apa itu layanilah Tuhan, ya. Apa maksudnya di situ? Jadi lalu kita setelah kita mengerti makna ayat itu, ya, baru kita hubungkan dengan bagian Alkitab yang lain, ya. Bagian Alkitab yang lain bagaimana, misalnya contoh, ya, Paulus sendiri melayani Tuhan. Bagaimana dia berkobar-kobar yang melayani Tuhan. Bagaimana dia dengan sungguh-sungguhnya melayani Tuhan, gitu ya. Nah, itu dikumpulkan sehingga satu ayat itu terjelaskan dengan baik. Gitu. Jadi menjelaskan ayat demi ayat, tapi tetap tidak melepaskan ayat itu dari konteks besarnya. Tetap walaupun membahas satu ayat, harus dilihat konteksnya itu apa, gitu ya. Tidak dilepaskan dari konteksnya, itu berbahaya, ya. Nah, itu adalah khotbah tekstual. Jadi diambil dari ayat. Nah, yang ketiga ini yang paling sering, ya, yang paling sering dilakukan di Abalef, yaitu khotbah topikal berdasarkan topik. Nah, ini paling gampang, ya. Makanya kenapa teman-teman diminta kumpulin video, ya, khotbahin topik SPK, ya. Karena SPK itu topiknya udah tersedia, lalu sudah ada juga apa tuh apa istilahnya ya, teksnya lah gitu ya, sudah ada apa-apa yang harus diajarin kan gitu ya. Tinggal teman-teman kan tinggal mengembangkan aja sebenarnya, tinggal nambahin pengalaman pribadi ya, mungkin ya, tinggal tambahin penjelasan sedikit gitu ya. Itu topikal itu adalah tipe khotbah yang paling mudah, ya, paling mudah. Karena topik itu bisa muncul dari topik yang ada di dalam Alkitab, bisa misalnya disiplin rohani gitu ya, doa, ibadah, pernikahan Kristen atau apa, bisa topik yang muncul dari Alkitab. Bisa juga topik yang muncul dari luar tema Alkitab, bisa juga. Misalnya topiknya medsos gitu ya. Misalnya topiknya pansos apalah ya, yang sos-sos gitu boleh juga ya. Jadi pokoknya topiknya bisa dari dalam topik yang ada di Alkitab, ya, atau juga topik yang berasal dari luar Alkitab, bisa, ya. Nah, lalu setelah kita mendapatkan topik itu, baru kita bahas topik itu, ya. Nah, tapi dibahasnya tentunya dengan sudut pandang Alkitabiah. Nah, sudut pandang Alkitabiah ini ya betul-betul kita artinya bergantung kepada pemahaman teologis atau pertumbuhan iman si pengkhotbah, ya. Jadi bisa satu topik itu dibahas dengan cara yang berbeda. Belum lagi gaya khotbahnya juga beda mungkin. Ya, pasti beda lah, bukan mungkin. Pasti beda. Ya, jadi teman-teman semua, khotbah topikal itu khotbah yang paling mudah lah. Ya, paling mudah. Dan khotbah tekstual sekali-sekali perlu dicoba supaya kita belajar, ya, kita belajar. Yang sudah bagus itu di khotbah tekstual nanti bisa meningkat lagi ke khotbah eksposisi, karena dari tekstual ke eksposisi itu mirip, ya, tinggal penambahan keluasannya aja, ya. Nah, saya stop dulu sampai di sini, ya, stop dulu. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak tentang khotbah eksposisi, khotbah tekstual, dan khotbah topikal? Silakan. Iya, silakan Gladys. Gladys angkat tangan mau nanya kah? Ya, silakan. Boleh, Dea. Silakan, Dea. Pak, jadi eksposisi dan tekstual itu bedanya, eksposisi itu skopnya lebih banyak gitu Pak. Misalnya satu perikop.
Kalau betul. tekstual lebih sedikit, misalnya 1-2 ayat gitu ya Pak maksudnya. Mm-mm. Jadi kalau kita dengar nanti ada orang khotbah berasal dari 1-2 ayat, itu khotbahnya umumnya ya, itu tekstual. Karena dia nanti akan bahas dari ayat itu pasti akan dihubungkan ke bagian Alkitab lain. Karena kalau ayat itu aja pasti nggak cukup. Harus dia hubungkan ke dalam bagian Alkitab yang lain. Itu cirinya. Tapi kalau eksposisi, dia pasti udah mati di situ, udah pasti udah nggak mungkin kemana-mana lagi karena itu aja udah besar gitu. Dan dia dari situ, dari satu perikop atau satu bagian atau satu kisah itu, misalnya bahas satu surat 1 Timotius gitu ya, pasal 1 aja gitu, hanya pasal 1, pasti dia nggak bisa kemana-mana lagi tuh karena kan waktu khotbah terbatas ya. Nah jadi dari itu dia akan munculin tuh semua tema-tema yang muncul. Jadi pasti nggak akan bisa kemana-mana lagi, pasti akan mentok di situ, itu cirinya. Gitu deh. Oke, thank you Pak. Iya. Aden, silakan Den. Halo Pak, Ya. saya mau tanya Pak. Mm-mm. Waktu itu kan saya pernah dengar suatu pembicara, Mm-mm. dia tuh menggabungkan konsep beberapa Pak. Kayak misalkan ada tekstualnya, ada topikalnya di dalam khotbahnya itu. Jadi kayak runut. Di awal itu ada tekstualnya, di tengahnya ada replikanya, terus di endingnya ada topikalnya. Nah itu gimana Pak? Iya. Jadi memang khotbah itu tidak bisa dibatasi hitam putih sih, Dan. Tidak bisa hitam putih, dia betul-betul tekstual, dia betul-betul topikal, gitu ya, dia betul-betul eksposisi itu. Nggak bisa dihitam putih juga, tapi kita bisa melihat kecenderungannya itu dari awal, ya, awal bagaimana dia pertama memulai. Apakah dia memulai dengan sebuah topik, ya, yang dia mau hajar nih menjelaskan topik atau menjelaskan ayat. Nah, itu satu. Yang kedua, apakah dia membahas topik atau dia membahas ayat dalam proses khotbah itu berjalan gitu. Kalau dia membahas topik, pasti dia akan nyomot beberapa ayat lain di dalam Alkitab. Tapi kalau dia membahas ayat, pasti dia akan menghubungkan dengan bagian Alkitab lain. Dia sifatnya hanya menghubungkan, tapi pasti balik lagi ke ayat itu gitu. Jadi mungkin itu bedanya yang bisa kita. Tapi sekali lagi tidak bisa hitam putih juga seperti itu. Tapi ini kecenderungan besarnya seseorang itu tekstual atau topikal atau eksposisi gitu. Nah kita sendiri ini sebagai pemula ya, saya juga pemula dalam hal ini, menganggap diri saya pemula. Saya perlu memikirkan saya bahas ini perlu eksposisi karena itu menolong saya. Karena kalau enggak, saya nanti akan terlalu campur baur, bingung nanti yang jemaat yang dengerin gitu. Dan saya sendiri yang khotbah jadi kemana-mana gitu. Jadi saya mendingan bahas kalau yang begini topikal aja deh, lebih aman gitu ya daripada tekstual gitu misalnya gitu. Jadi bagi kita sih sebagai pemula penting juga untuk kita menetapkan dari awal saya mau bahasnya gimana nih gitu. Tapi pada umumnya sekali lagi yang paling sering topikal. Itu paling gampang ya. Nanti untuk tingkat intermediate tekstual. Advance eksposisi. Nah, gitulah mungkin gampangnya ya. Thank you, ada yang pertanyaannya bagus. Silakan kasih, kalau Pak. ada silakan kalau ada pertanyaan lain lagi. Tadi Gladys nggak jadi ya? Nggak jadi, Pak. Oh, nggak jadi ya. PHP aja ya cuman ya. Oke, yang lain udah clear ya. Kita lanjut ya. Saya akan kasih lihat contoh ya. Contoh dulu nih, coba tebak ya. Tulis di meeting chat ya. Tulis di chat, ini tipe khotbahnya apa nih? Ya, coba dilihat ya. Sebentar, saya akan share-nya begini. Nah, mana dia? Ini yang tadi siang. Ini khotbah saya tadi siang nih, ya. Kira-kira ini apa ini? Topik ini. Saya bahasnya begini nih. Ini terus begini. Ya, ini topikal atau tekstual yang pasti bukan eksposisi. Coba lihat. Yuk, satu orang jawab aja langsung dah. Ada nggak?
Siapa nih yang udah jawab? Oh, ada topikal ya. Jadi ini topikal bahasnya saya ya. Tuh. Bukan tropikal ya. Bukan tropikal. Kalau tropikal minyak. Ini topikal. Ya, karena dikasih topik ini God and the workplace gitu ya. Oke. Sebenarnya bukan karena judulnya sih ya, tapi karena kita udah jelas di sini ngelihat bahasnya tentang memang kerja gitu ya. Ya, jadi ayat-ayatnya banyak gitu. Ayat-ayatnya banyak tuh cirinya tuh ya. Tapi tetap mengarah kepada topik tersebut, berusaha menjelaskan topik tersebut gitu ya. Nah, yang lain ya, saya coba buka lagi khotbah saya yang lain. Coba yang sebentar, yang ini deh. Coba nih. Ini khotbahnya apa nih? Ya, ini dulu nih khotbah udah lama banget nih. Ya. Sincere love ya. Ini dia ya. Ini ayatnya gitu ya. Ini ayatnya ya kan, 2 ayat ini Allah adalah kasih lah intinya gitu kan. Nah, terus begini. Nah, yuk silakan kasih pendapat nih, topikal atau tekstual. Nggak mungkin eksposisi sih kalau ini ya. Silakan kasih pendapat. Ini berpendapat tekstual ya. Ini lebih condong ke tekstual ya. Lebih condong tekstual. Karena ini fokusnya adalah Allah adalah kasih. Jadi dibahasnya itu. Ya, Allah adalah kasih. Kita lihat sini nggak terlalu banyak lagi ayat-ayat yang keluar ya. Ya, nggak ada ya. Nah, jadi ayatnya udah dari situ aja udah gitu ya. Dari situ jadi ayatnya yang dibahas. Ini tekstual gitu ya. Lebih condong tekstual daripada ke topikal ya. Tapi tetap ada judul karena setiap khotbah pasti ada judul ya. Bukan karena judulnya. Jadi ini karena teksnya aja tentang kasih kebetulan. Jadi dibahaslah Allah itu adalah kasih, Allah mengasihi. Kasih itu meninggalkan ketakutan, ya ada juga tentang kasih saudara. Karena tema ini, 3 tema ini muncul di dalam ayat itu. Jadi saya bahas dari ayat itu 3 ini. Ya. Oke, satu lagi ya. Misalnya yang ini ya. Mana ya? Ini tadi, ini ada belum ya? Ini apa ya? Oh iya nih, nah ini coba nih. Ini Christ we proclaim nih, khotbah kapan tuh ya? Coba lihat. Ini topikal apa tekstual? Nah, ini begini ya, terus begini. Lihat tuh ya. Nah, baru keluar ayatnya di sini. 2 ayat ya, terus begini. Ini. Nah, coba. Ini tekstual atau topikal? Coba dilihat ya. Nah, ini katanya jawabnya topikal ya. Kebanyakan topikal ya. Ya. Jadi kita lihat di sini kalau topikal itu membahas satu topik tertentu. Kalau teks itu membahas dari teks ya, dari teks itu gitu ya. Nah, ini ayatnya cuma 2. Jadi ini lebih condong ke tekstual sebenarnya ya. Karena ayatnya udah dari sini aja gitu ya. Jadi ini lebih condong ke tekstual. Oke ya. Yang menjawab betul di 3 contoh tadi akan dapat hadiah dari siapa? Ronas ya. Silakan nanti Ronas, minta ke Ronas ya hadiahnya. Seperangkat alat sholat ya. Oke. Itu contoh-contoh ya. Jadi tergantung dari kebutuhannya ya. Kalau dikasih tema, oke, ini temanya, apakah saya bahasnya secara topikal atau saya akan bahas secara tekstual? Lebih efektif yang mana gitu ya. Oke, saya akan lanjut ya ke bagian berikutnya. Ya, yaitu sekarang tata cara prosedur untuk kita menyiapkan khotbahnya ya. Untuk menyiapkan khotbahnya. Nah, ada banyak metode ya, banyak sekali metodenya ya. Silakan cari di internet, manfaatkan semua metode yang ada ya.
Nah, tapi ini saya kasih satu aja yang paling sederhana ya. Paling sederhana ya. Yaitu OIA ya. OIA gitu ya. Observation, Interpretation, Application. Pengamatan, penafsiran, aplikasi ya, sederhana ya. Pengamatan, penafsiran, aplikasi ya. Kita bahas satu-satu. Nah, pertama waktu kita menyiapkan materi khotbah, yang harus kita lakukan adalah pengamatan. Misalnya tadi dikasih contoh ya, kita pakai contoh khotbah hari ini ya, tentang bekerja. Oke. Nah, tentang bekerja ya, saya lakukan observasi dulu ya, pengamatan. Pengamatan itu bisa dilakukan dua hal ya. Yang pertama pengamatan dari world text, disebutnya world text atau teks yang ada di dunia ini. Jadi dunia ini kita anggap teks gitu. Sekali lagi ya, dunia ini kita analogikan dia sebuah teks. Nah, jadi kita lihat ya, kita lihat apa yang terjadi di dunia ini, kita amati. Itu bisa. Gitu ya. Apa sih yang terjadi di dunia ini tentang bekerja? Gitu ya. Bisa melakukan seperti itu ya. Dan umumnya kalau kita ambil dari dunia ini, umumnya ya, tidak semua, tapi umumnya itu maksud kita membaca dunia ini sebagai sebuah teks adalah menganggap kita ingin mencari problemnya. Apa sih problemnya menurut yang bertentangan dengan Alkitab di dunia kerja saat ini gitu, contohnya gitu. Ya, yaitu bahwa orang itu bekerja untuk cari duit aja kan, poinnya kan itu ya, untuk mementingkan diri sendiri ya kan, bekerja itu boro-boro mengingat Tuhan gitu ya, mengingat orang aja enggak gitu ya, sikut-sikutan makan orang gitu ya, yang penting saya dapat cuan kan gitu. Nah itu problemnya. Jadi membaca dunia ini itu untuk memunculkan problem gitu ya. Nah tapi bisa juga kita melakukan observasi itu membaca Bible text-nya ya. Kalau apalagi kalau tekstual ya, kalau tekstual pasti kita baca ayatnya itu ya. Sekali lagi kita balik tadi ke garam dan terang misalnya ya. Kamu adalah garam dunia gitu ya. Kalau garam itu sudah menjadi tawar, dengan apakah lagi dia diasinkan selain dia dibuang dan diinjak oleh orang gitu ya. Nah, kita observasi tuh dengan pakai metode 5W1H ya. 5W1H tahu dong ya, what, where, when, how gitu ya. Apa, mengapa, di mana, kenapa, siapa, bagaimana ya. Apa yang ada di situ? Garam. Lalu orang ya. Kenapa? Ada apa ya? Ya garam kalau sudah tidak asin dibuang. Tapi kan kita jadi bertanya, kok garam bisa tidak asin? Emang ada garam tidak asin? Oh, kita harus cari nih referensi lain. Kenapa? Ya, cari di internet kan sekarang kalian beruntungnya udah zaman internet nih. Tinggal dicari, ada nggak penjelasan kenapa sampai Alkitab itu menulis garam itu kok bisa tidak asin? Nah, misalnya gini, oh ternyata ada satu referensi bilang zaman dulu itu garam itu bukan garam kayak sekarang. Nah, artinya ada perbedaan dong, ya. Ada perbedaan. Nah, artinya kalau ada perbedaan, itulah yang disebut gap. Gap itu perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan budaya, perbedaan zaman, perbedaan pengetahuan, gitu ya. Sehingga kita kurang bisa memahami teks orang modern ini. Apa yang dituliskan oleh Matius itu. Tapi bagi pembaca Injil Matius di zaman itu dulu, itu paham. Nah, apa penjelasannya? Nah, penjelasannya ternyata garam itu dulu kayak teh celup. Tahu teh celup ya? Jadi garamnya itu nempel di batu, tau nggak ya? Batu, berupa batu gitu ya. Terus ada garamnya tuh nempel-nempel di situ. Jadi zaman dulu tuh teknik untuk menghaluskan garam seperti sekarang tuh nggak ada, belum ada gitu ya. Jadi udah garam yang berupa batu itu diikat ya, diikat terus kalau mau ngasinin makanan itu
tinggal dicelup-celup gitu loh, ngerti nggak? Terus sampai dirasain, oh udah asin nih, udah cukup, udah diangkat, disimpan buat besok gitu. Nah itu kan kepake garamnya lama-lama kan luntur ya, tinggal batu aslinya doang tuh, yang garam-garam yang nempel situ udah nggak ada. Nah akhirnya kalau garam itu, ya akhirnya yang batu yang udah nggak ada garamnya tetap disebut batu gitu ya. Akhirnya dibilang ya garam itu kalau sudah tidak asin lagi ya dibuang, ya diinjak orang, nggak ada gunanya. Nah itu jadi ada pengertian baru gitu ya. Oh maksud ayat itu begitu gitu. Jadi kita harus jadi garam yang senantiasa asin kan gitu ya maksudnya. Jadi ditanya tuh ya kenapa gitu ya. Terus di mana, siapa, bagaimana gitu ya. Atau kalau dia berupa kisah, misalnya kisah tentang Yusuf ya, misalnya tentang Yusuf, waktu tentang Yusuf mendapat mimpi ya, ditanya siapa aja yang ada di situ, dicatat tuh, ada Yusuf, ada saudaranya 12 orang misalnya ya. Terus yang ngomong di situ siapa aja, di teks itu, di perikop itu siapa yang ngomong? Oh yang ngomong itu ada si Ruben ya, ada si Yehuda yang ngomong gitu ya. Terus ngomong apa ya, si Ruben, si Yehuda ngomong apa, terus ada cerita apa mimpinya ditulis. Oh cerita yang pertama mimpinya tentang berkas-berkas Yusuf, berkas-berkas mereka menyembah berkasnya Yusuf, berkas jerami. Oh ada bintang, itu menyembah kepada bintangnya Yusuf gitu ya. Ditulis dulu tuh, itu namanya pengamatan gitu ya, observation. Nah ya, nah ini saya stop dulu sampai di sini. Saya kasih contoh nih ya. Kasih contoh, misalnya khotbah saya hari ini ya. Khotbah saya hari ini tuh mana tadi? Nah ini dia ya. Saya hari ini. Nah, kalau kita lihat di sini, saya kasih observation apa ini? Masih ingat gak cerita tadi ini? Ya, ini observation to the world ya, pada dunia ini ya, bahwa orang ini saya bikin gini supaya menjadi jembatan bahwa orang itu kadang-kadang tuh nggak ngerti mereka kerja tuh buat apa. Makanya kita perlu taruh kerja itu di satu konteks yang tepat gitu. Harus ada konteks yang tepat. Kalau enggak ya kita nggak akan ngerti kerja ini buat apa. Makanya kita perlu taruh di dalam konteks, yaitu konteks Alkitab gitu. Nah, jadi tujuan saya membicarakan ini si histrionikus ini adalah banyak orang nggak ngerti histrionikus ini apa, ya kan? Nah, sama orang juga di luar sana, bahkan orang Kristen sendiri nggak ngerti kerja ini buat apa, ya. Nah, jadi begitu, ya. Nah, contoh lain lagi, yang mana ya? Oh, yang ini deh, sebentar nih, saya kasih tunjuk satu nih, sebentar ya. Nah ini ya. Oke. Saya share. Nah ini. Masih ingat nggak khotbah saya ini nih? Ya, tentang single forever nih ya. Nah, ini juga teks di dunia nih ya, word text ya. Tentang apa yang terjadi di dunia. Nah, saya ambil satu nih, ada cerita dari Jepang nih. Jadi ingat cerita kalau dari dunia itu merupakan sebuah problematika yang akan dibahas oleh kita, akan dijawab oleh Injil, akan dijawab oleh Alkitab, gitu ya. Dunia ini selalu penuh masalah, dunia ini selalu ada akibat dosa kan. Nah, akibat dosa itu yang kita akan bahas. Juga ini juga word text juga, ya, bahwa ada kepercayaan tentang soulmate itu. Padahal Alkitab nggak percaya tentang keberadaan soulmate kan gitu ya. Nah, baru dibahas ayatnya dan seterusnya ya. Nah, ini adalah word text. Tapi ada juga yang Bible text ya. Bible text. Seperti yang tadi observation-nya di sini kalau nggak salah ya. Sebentar. Ini benar. Nah, ya, ini kan ayatnya nih ya. Bible text ya. Oh, ini kurang begitu ini ya. Kurang begitu kelihatan.
Bible text-nya. Sebentar. Mungkin yang ini nih. Nah, ini ya. Nah, ini saya berusaha menggali ya dua bagian ini ya. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Ini saya bahas ya, dalam kasih tidak ada ketakutan. Ada apa di situ dan segala macam gitu ya. Sebenarnya ini saya ada catatan ini di bawah sini, kelihatan nggak nih? Ya, tuh, ya saya bikin catatan di sini bawah saya mau jelasin ini gitu ya. Nah itu ya. Jadi maksudnya intinya Bible text itu kita mengobservasi Bible text itu 5W1H tadi ya. Oke, kita lanjut lagi ya sebelum pertanyaan. Nah, kemudian setelah kita observasi dapat nih informasi-informasi berdasarkan teks-teks tersebut ya, udah dapat. Nah, baru kita melakukan penafsiran. Nah, ini penafsiran ini nih. Penafsiran ini yang perlu kita bertumbuh. Jadi begini ya, penafsiran tuh begini. Kalau kita sekarang itu anggapannya misalnya 1 meter lah, tingginya itu 1 meter ya. Ya interpretasi kita nggak akan lebih dari 1 meter. Gitu ya. Jadi caranya supaya kita bisa interpretasi lebih jauh, gimana caranya? Ya caranya kita belajar lagi, supaya kita bisa melangkah 2 meter. Nah, kalau kita melangkah 2 meter, pasti kita akan bisa melakukan interpretasi sejauh 2 meter. Gitu ya. Nah, untuk bisa lebih jauh lagi gimana? Ya kita belajar lagi ya sampai 10 meter, 1 kilometer sehingga kita bisa melakukan interpretasi lebih jauh lagi, lebih dalam lagi gitu ya. Jadi waktu saya lihat video kalian itu memang saya nggak bisa terlalu melihat banyak tentang interpretasi. Kenapa? Karena itu bahan SPK itu topikal ya, kecuali yang Elizabeth. Nah, Elizabeth dan kayaknya Elizabeth doang ya yang khotbah ya. Itu apa kelihatan interpretasinya seperti apa ya. Nah, disinilah titik di mana kelihatan pertumbuhan rohani kita sebagai seorang pengkhotbah gitu ya. Kalau di observasi yang tadi itu kan sebenarnya kecermatan kita yang dituntut ya. Kecermatan kita cermat nggak melihat apa yang tertulis di situ di Alkitab. Kita cermat nggak melihat fenomena yang ada di dunia ini yang itu menjadi sebuah problem gitu ya, sebuah akibat dosa gitu ya. Nah, jadi tapi kalau kita berangkat di interpretasi ini, maka di sini kita akan melihat pertumbuhan rohani kita di sini. Nah, caranya gimana kita bisa melangkah lebih jauh, padahal kita cuma semeter, gitu ya. Gimana caranya? Ya, caranya kita pakai kendaraan, kan gitu ya. Kalau kita jalan sendiri, kita cuma mampunya semeter, gitu ya. Tapi kalau kita pakai kendaraan, pakai sepeda, pakai mobil, gitu ya, bisa lebih jauh. Nah, maksudnya apa nih kendaraan ini? Kendaraan ini adalah referensi, ya, referensi. Artinya kita perlu baca dari sumber lain, gitu. Sumber lain ini, apalagi bapak-bapak gereja, ya, ajaran-ajaran yang sehat, ya, dari penulis-penulis buku, dari hamba-hamba Tuhan yang kita tahu dia sangat berintegritas dalam ajarannya, gitu ya, sehat ajarannya. Nah, itu akan menolong kita tuh, ya, untuk kita bisa melangkah lebih jauh, gitu ya. Jadi tidak mungkin tidak yang namanya pengkhotbah itu pasti harus baca, gitu ya. Jadi nanti jangan kaget kalau kalian nanti akan diminta untuk membaca banyak buku, ya. Puji Tuhan dong ya. Jadi dipaksa untuk bertumbuh kan jadinya ya. Nah, dipaksa untuk bertumbuh kan ya. Daripada di situ-situ aja kan. Ya kadang-kadang kan pertumbuhan rohani itu kan perlu dipaksa ya. Bahkan menurut pengamatan saya sih pertumbuhan rohani itu mungkin 80% lebih dipaksa sih ya.
Jadi PKS aja dipaksa ya. Tapi kalau nggak gitu kan ya nggak bertumbuh dong ya kan. Wah ternyata bisa juga saya mimpin, muncul juga tanggung jawab saya. Ternyata Tuhan menyertai saya sampai hari ini walaupun terseok-seok. Tapi kan melihat ya bagaimana pertolongan Tuhan ya kan. Nah, jadi kalau nanti dikasih tanggung jawab baru, jadi bilang apa? Terima kasih gitu ya. Disuruh membaca terima kasih gitu ya. Saya artinya mau bertumbuh gitu ya. Gitu dong ya. Nah, ini saya walaupun nggak bisa lihat wajah kalian, saya bisa merasakan dari hati saya kalian sangat semangat dengan hal ini gitu ya. Ya. Nah, jadi teman-teman semua ya, pengamatan ini ada 4 hal yang bisa kalian pertimbangkan. Semuanya ini baiknya bukan dipakai tapi dipelajari. Dipelajari. Nah, seolah-olah kalian lagi belajar untuk jadi koki gitu ya. Jadi koki ini belajar menggunakan alat-alat yang ada ya, belajar menggunakan pisaunya, belajar menggunakan alat penggorengan namanya ya tuh, terus atau belajar menggunakan pancinya, kamu belajar menggunakan semuanya itu. Jadi inilah alat empat aja saya kasih ya, 4 aja, ini aja 4 aja udah banyak nih ya, 4 alat untuk menginterpretasi. Gunakan salah 1, salah 2, salah 3 atau salah 4 ya. Silakan digunakanlah sebaik-baiknya gitu ya. Nah, yang pertama, interpretasi pertama itu adalah original meaning. Yang penting taruh selalu di dalam pikiran kita, selalu waktu kita membaca Alkitab untuk menginterpretasinya adalah selalu begini. Alkitab itu sama penulis Alkitabnya itu pertama-tama itu ditujukan kepada si pembaca pertama. Misalnya surat Paulus kepada Timotius. Pembaca pertamanya harusnya siapa? Timotius. Jadi kita harus tahu bahwa surat ini memang ditujukan kepada Timotius. Gitu ya. Nah, makna yang terkandung di dalamnya semuanya adalah untuk Timotius. Originalinya. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus ya. Nah, itu untuk siapa ya? Untuk jemaat Korintus. Pembaca pertamanya itu jemaat Korintus. Ya. Kitab Keluaran. Untuk siapa? Untuk orang Israel saja. Ya. Nah, jadi kalau kita tahu konsep ini konsep penting ya. Kalau kita tahu konsep ini ya, maka kita akan secara otomatis nanti akan mencari tahu original meaning-nya dulu. Ya. Bukan modern, bukan application meaning-nya. Jadi ada original meaning, ada application meaning, ya. Nah, jarak antara original meaning dan application meaning ini jaraknya bisa 2000 tahun lebih. Ya, seperti tadi kasus garam ya yang tidak lagi menjadi asin. Ya kan? Nah, Matius itu ditulis untuk siapa? Untuk orang Yahudi. Injil untuk orang Yahudi. Orang Yahudi ngerti karena itu budaya mereka, karena itu culture mereka di dapur, gitu ya. Kalau itu Lukas nggak nulis begitu pasti gitu ya. Atau karena dia dokter gitu ya, dia nulisnya lebih detail gitu ya. Jadi teman-teman semua, original ini penting, original meaning ini, pengertian ini penting. Jadi selalu taruh dalam pikiran siapa original meaning ini. Waktu kita baca kitab Korintus, ya, kenapa kitab Korintus itu agak beda sama surat Roma? Ya, surat Korintus kenapa beda sama surat Roma? Coba kita pelajari baik-baik gitu ya. Nah, surat Korintus tuh lebih topikal. Ya, ada bahas tentang pernikahan, ya nggak? Ada bahas tentang kasih, ya nggak? Ada bahas tentang ibadah, ya. Ada bahas tentang perceraian, benar nggak? 1 Korintus tuh ya. Nah, beda sama surat Roma tuh. Kalau surat Roma langsung pertama ayat 1 sampai ayat 11 langsung bicara tentang dosa, Injil gitu ya, kasih karunia, ya pokoknya tentang itulah ya, tentang keselamatan itu gitu. Beda sama kitab Korintus. Kenapa? Nah, kita harus tahu pembaca pertamanya itu yang menerima surat emang ada apa
sih alasan apa yang membuat Paulus sampai bikin surat begitu? Ternyata ya, kalau di Korintus itu sedang terjadi perpecahan. Gitu, makanya Paulus berusaha meluruskan ajaran-ajaran yang keliru itu. Karena masing-masing punya pemahaman sendiri tentang ajaran-ajaran pernikahan, ajaran-ajaran di ibadah, ajaran-ajaran karunia roh, ajaran-ajaran tentang kasih gitu ya. Jadi original meaning-nya kita perlu dapat dulu. Demikian juga surat Roma. Kenapa? Karena terjadi akulturasi, ya, pencampuran budaya Yunani dan Yahudi. Orang Yahudi yang menjadi Kristen, orang Yunani yang menjadi Kristen nyampur gitu ya. Akhirnya terjadi kesalahpahaman tentang Injil. Makanya Paulus perlu jelasin ayat 1 sampai ayat 11 itu tentang Injil biar benar, tentang kasih karunia, bukan tentang perbuatan, bukan tentang mengikuti hukum Taurat gitu ya. Nah, itu perlu kita pahami dengan sudut pandang gitu. Ini enggak sulit ya. Yang penting kita mau untuk memahami, bertanya, intinya bertanya. Selalu waktu baca kita bertanya, ini maksudnya kenapa Paulus nulis begini tuh, kenapa? Kenapa orang ini Musa nulisnya begini, kenapa? Itu aja sih sebenarnya ya. Jadi selalu dalam tanda kutip gitu ya, agak skeptis tapi dalam maksud untuk ingin tahu gitu ya. Nah, jawabannya kita bisa dapat banyak di internet ya. Ada situs-situs tertentu yang mengajarkan tentang atau membahas tentang latar belakang kenapa surat-surat itu ditulis atau kitab-kitab itu ditulis gitu ya. Nah, berikutnya elemen fokus itu adalah kita fokus kepada elemen-elemen yang terdapat di unsur-unsur ya, unsur-unsur yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi terutama adalah tentang bahasa asli misalnya ya, atau konteks budaya ya, atau tentang cara dia mengungkapkan gitu ya ayat tersebut gitu ya, kenapa dia mengungkapkannya seperti itu ya, kenapa dia menggunakan misalnya di Efesus itu dibilang kerjakanlah, di bagian ayat Efesus 2 ayat awal-awal tuh bilang kerjakanlah keselamatanmu, tapi di ayat 8 dibilang keselamatan tuh anugerah. Kenapa di sini keselamatan tapi di sini anugerah? Nah, kita bahas tiap-tiap elemennya, tiap unsur-unsurnya itu. Maksudnya kenapa begini, kenapa begitu. Jadi selalu berfokus kepada unsur-unsurnya, bisa gitu. Nah, yang berikutnya adalah berdasarkan tema Alkitab. Jadi teman-teman perlu tahu ya, kalau sudah ikut Bible study yang di Berea, harusnya udah ngerti ya bahwa Alkitab itu punya tema ya. Ada 4 tema utama di Alkitab itu. Siapa di sini yang bisa jawab? Coba. Ini udah ada akronimnya, CFRR. Ini bahasa Inggris sih ya. Bahasa Indonesia 4P. Ada nggak yang bisa bantu mengingat? Tema Alkitab tuh ada 4. Ada nggak? A few moments later. Nggak ada ya? Pasti udah lupa semua. Oke, nggak apa-apa ya. Saya ingatkan ya. Jadi creation, fall, redemption, restoration. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pemulihan. Ya, 4P. Ya. Saya tulis deh ya, biar nggak lupa ya. Di teks penciptaan, lalu ada kejatuhan, lalu ada penebusan, lalu ada pemulihan. Ya. Creation, fall, redemption, restoration. Ya. Nah, ini tema yang ada dalam Alkitab. Jadi Kejadian 1-2 ya itu adalah penciptaan. Kejatuhan tuh Kejadian pasal 3 sampai sebelum kitab Wahyu. Itu ada kejatuhan. Ya, kisah-kisah kejatuhan manusia dalam dosa ada di situ semua. Lalu kisah penebusan itu kelihatan jelasnya di kitab Injil Perjanjian Baru ya, sampai pada Wahyu ya. Tapi sebelumnya juga di kitab Perjanjian Lama ada beberapa kisah penebusan. Penebusan itu ada dimulai dari Kejadian 3 ayat 15 sebenarnya, satu ayat itu aja ya.
Itu kisah penebusan. Lalu pemulihan itu restoration itu ada di kitab Wahyu kebanyakan ya. Jadi tema Alkitab tuh 4 itu. Jadi selalu ingat ada 4 itu. Nah, sehingga kalau tema Alkitab itu adalah 4 itu, artinya setiap topik yang kita bahas mungkin kita bisa pakai langkah ini. Nah, ya, seperti yang saya lakukan di khotbah minggu ini. Hari ini, ya, yaitu tentang bekerja. Nah, nanti saya kasih lihat ya. Lalu yang terakhir adalah Christ Center. Jadi selalu ingat God Center atau Christ Center ini, selalu ingat kita itu berkhotbah bukan untuk supaya menjelaskan atau meminta pendengar jemaat itu untuk menjadi lebih baik ya. Bukan supaya mereka menjadi lebih disiplin atau menjadi seperti tokoh-tokoh tertentu. Enggak. Kita minta mereka untuk menjadi seperti Kristus. Ya, kita selalu meminta mereka untuk bisa merespon kepada kasih dan sifat-sifat Kristus. Kalau Kristus itu adil, apa responmu? Kalau Kristus itu kasih, apa responmu? Kalau Allah itu kreatif, apa responmu? Jadi selalu begitu, itu meminta respon, ya, meminta komitmen mereka apa. Jadi bukan menasihati mereka dengan moralitas, ya, harus disiplin ya, harus rajin ya. Jadi kita harus rajin berdoa ya, walaupun itu baik tapi enggak ke situ. Tapi kita harus menjelaskan Allah, Kristus maunya apa, Allah maunya apa. Karena itu tugas kita sebagai pengkhotbah adalah menjelaskan Alkitab ini sebagai wakil Allah, ya, menjelaskan kepada jemaat bahwa Allah tuh maunya ini loh, gitu ya. Allah tuh sifatnya begini loh, ya. Allah itu begini. Nah, kepada Allah yang begini, kepada Allah yang sifatnya begini, kepada karya Allah yang begini, responmu apa? Gitu ya. Jadi kita harus Christ centered. Jadi berpusat kepada Allah, berpusat kepada Kristus, gitu ya. Oke, saya stop di sini dulu. Saya kasih contoh di khotbah hari ini aja ya. Nah, khotbah hati ini ya. Jadi ini adalah tentang creation tadi. Kalau saya ngikutin Bible theme, tema Alkitab itu adalah tentang awal mulanya sebenarnya kerja itu bagaimana, gitu ya. Apa yang Allah sebenarnya inginkan di pertamanya itu sebelum manusia jatuh dalam dosa, yang namanya bekerja itu gimana sih konsepnya, gitu ya. Oh, ternyata bekerja itu sebenarnya adalah bukan sebuah akibat dosa, bukan. Dari awal memang sudah Tuhan tentukan untuk manusia itu bekerja, ya. Kalau topiknya kasih gimana? Nah, kalau topiknya kasih misalnya seperti yang ini ya. Kalau topiknya kasih, nah ini ya. Kalau topiknya kasih gimana? Pada mulanya Allah adalah kasih, gitu ya. Ya kalau sebelum dunia ini diciptakan semua, ya, bahkan ya kasih itu sudah ada karena Allah adalah kasih. Ya, Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus mengasihi anak, dan seterusnya, gitu ya. Jadi konsep penciptaan itu creation tadi yang itu maksudnya awal mulanya gimana sih, gitu ya. Nah, baru masuk ke problematikanya yaitu waktu dosa datang kan, gitu ya. Jadi dosa itu sebenarnya membuat kita apa ya, tadi bekerja itu jadi untuk diri sendiri, ya, mementingkan diri sendiri. Tapi bekerja sendiri sebenarnya bukan diakibatkan oleh dosa, tapi dosa itu membuat bekerja jadi susah. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, jadi dijelaskan apa dampak dosa kepada topik itu. Misalnya kalau tadi topiknya kasih, ya, kasih itu bukan akibat dosa tentu saja ya. Tapi dengan adanya kehadiran dosa, kita mengasihi itu jadi timbal balik, gitu ya, bukan mengasihi dengan tulus, gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu masuk ke penebusan tadi ya. Penciptaan, kejatuhan, penebusan. Nah, apa peran Kristus di situ?
Ya, peran Kristus adalah mengembalikan lagi, memulihkan ya mereka yang bekerja untuk diri sendiri menjadi bekerja buat Allah lagi, gitu ya. Nah, lalu ini adalah restoration, ya, pemulihan nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali di kekekalan kita melakukan apa? Oh, ternyata kita masih bekerja juga, ya, masih bekerja juga waktu kita di kekekalan. Tapi pada umumnya khotbah yang menggunakan cara atau alat penebusan kejatuhan penciptaan, kejatuhan, penebusan dan pemulihan ini biasanya yang pemulihan ini jarang dibahas dan itu nggak apa-apa sih. Biasanya cuma 3 ini aja ya, creation, fall, redemption, itu aja, tiga ini aja biasanya di awal. Yang ini jarang sih, tapi ini kalau mau dimasukin bagus ya. Yang terakhir. Nah baru ini sangat, kalau udah pakai cara ini pasti Christ center gitu ya, udah pasti Christ center karena di tengahnya ini udah pasti membahas tentang Kristus. Jadi caranya gimana supaya kita bisa lebih yakin bahwa khotbah kita itu berpusatkan Kristus, yaitu dengan cara bahas dosa. Gitu. Bahas dosanya apa? Akibat dosanya apa? Kalau kita nggak pernah bahas dosa atau akibat dosa di khotbah kita, ya maka pasti nggak ada Kristusnya. Udah pasti jelas nggak ada Kristusnya. Kalaupun ada, Kristusnya itu cuma ditempel-tempel aja, nggak ada hubungannya, cuma sekedar ada nama Kristus aja gitu. Tapi karya Kristusnya, bagaimana Kristus menebus keberdosaan tuh nggak ada kaitannya. Karena apa? Karena keselamatan itu ada karena ada dosa kan. Jadi kalau dosanya tidak dijelaskan, akibat dosa tidak dijelaskan, bahwa dosa itu sangat mengikat, dosa itu tidak bisa disembuhkan dengan perbuatan, gitu kan ya. Nah itu pasti keselamatan nggak akan dibahas. Tapi kalau dosa dibahas, pasti Kristus akan muncul. Itu cara paling mudahnya gitu deh. Ya. Saya kasih yang gampang-gampangnya aja. Sekali lagi, jangan terlalu overwhelming, jangan terlalu, ini berat banget, jangan ya. Ini saya kasih nantinya begini, jadi kalian akan menuju ke sini gitu loh ya. Kita akan sama-sama belajar menuju ke sini. Ini kan perlu proses saja, perlu bertahun-tahun gitu ya. Nggak bisa lah saya kasih tahu ini besok kalian khotbahnya udah canggih, kan nggak bisa. Jadi semua pelan-pelan. Tapi saya kasih tahu dulu nih, ini jalannya. Ya, kalau mau ke Bandung, nah jalannya ini dulu nih. Jadi kalian tahu kapan-kapan kalian ke Bandung kan lewat jalan ini, kurang lebih gitulah ya. Nah, yang terakhir adalah di aplikasi. Ini penting. Khotbah tanpa aplikasi itu kosong ya. Jadi harus dibantu ya. Jadi aplikasinya apa? Sekali lagi, aplikasi itu kita jangan meminta mereka untuk menjadi ini menjadi itu gitu ya. Tapi kita minta mereka untuk meresponi kepada Allah yang seperti itu, kepada konsep teologis yang seperti ini, kepada doktrin yang seperti itu, kepada nasihat firman Tuhan yang seperti ini, kepada ajaran yang seperti ini, responmu apa? Komitmenmu apa? Gitu ya. Khotbah tadi saya tutup dengan Allah itu semakin akan dimuliakan kalau kita bekerja dengan segenap hati. God is mostly glorified if you work wholeheartedly. Kalau kamu bekerja segenap hati. Nah, ayat firman Tuhannya bilang itu. Jadi ayo, apa komitmenmu? Apa responmu? Ya, respon yang paling gampang kan bekerjalah yang terbaik kan gitu ya. Tapi yang kita perlu minta adalah apa responnya, apa komitmennya. Biarlah respon dan komitmen itu datang dari jemaat. Ya, tugas kita sampai pengkhotbah tidak mendikte mereka, tapi menggugah mereka. Itu ya. Jadi itu aja sih, simple ya. Khotbah ya, begitulah ya. Oke, yuk saya buka lagi ruang pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya. Dari metode OIA ini, observasi, interpretasi, dan aplikasi. Silakan. Ayo silakan teman-teman. Ini masih pada hadir nggak ya? Aduh, saya khawatir kalian semua tidur nih. Hadir ya. Yuk, silakan, ada pertanyaan kah? Oke. Saya akan Dea, silakan Dea. Pak, aku mau nanya.
Kan barusan Bapak bilang supaya tahu kalau khotbahnya itu Christ centered, pasti harus bahasnya tentang dosa atau akibat dosa gitu kan Pak. Itu maksudnya bagaimana ya Pak? Karena selama ini saya nangkapnya itu justru harusnya bahasnya tentang kasih Kristus gitu. Maksudnya gimana ya Pak? Iya, ini pertanyaan bagus banget ya. Jadi contohnya misalnya saya khotbah tentang bekerja tadi ya, tentang bekerja, apa sih salah satu contohnya dosanya itu apa sih? Dosanya adalah dia menggunakan pekerjaan dia untuk mementingkan diri sendiri. Jadi dosanya tuh diungkapkan dulu gitu ya. Apa yang biasanya respon paling umum deh atau paling sering terjadi itu apa sih responnya gitu. Atau kalau kita bicara tentang mengasihi sesama ya, apa sih dosanya yang paling sering punya mengasihi, terlalu mengasihi diri sendiri kan itu, mementingkan diri sendiri, kita manfaatin orang untuk diri kita sendiri gitu. Kalau kita bahas tentang misalnya pertumbuhan rohani, nah pertumbuhan rohani dosanya apa sih atau akibat dosanya apa sih, ya kita nggak tertarik sama hal rohani gitu, itu aja kan, nggak tertarik, kita selalu tertarik kepada hal-hal yang duniawi. Jadi kita nggak bisa bertumbuh gitu. Kalau kita bahas lagi misalnya tentang apa? Tentang apa nih misalnya tentang penginjilan ya, kita harus menginjil. Dosanya apa sih? Dosanya ya kita males gitu. Males untuk menginjil tuh males gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu hal-hal yang eh, bertolak belakang dengan apa yang dimaksudkan oleh Injil. Karena firman Tuhan bilang Allah itu adalah terang. Terang itu tidak bisa bersatu dengan kegelapan. Jadi kalau kita mau bahas tentang kasih Kristus, tentang terang itu, kita harus bahas dulu kegelapannya apa. Kenapa? Karena kita harus memberikan jawaban kepada dunia ini. Kita tahu semua bahwa Yesus adalah jawaban. Kita tahu. Tapi maksudnya bagaimana ya kan? Kalau Yesus itu adalah jawaban, pertanyaannya apa? Kalau semuanya bisa diselesaikan oleh Kristus, iya saya setuju gitu kan. Tapi pertanyaannya apa? Problemnya apa yang mau diselesaikan oleh Kristus? Nah, kita harus spesifik gitu. Mungkin kurang lebihnya gitu deh. Oke Pak, thank you Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Cukup? Saya akan breakout room dulu ya buat kalian ya. Ini ada 19 peserta. Saya bagi ke 3 kelompok ya. Saya akan bagi 3 kelompok. Tolong di breakout room selama waktu yang terbatas ini ya, mungkin sekitar 10 menit ya, 10 menit aja. Coba kalian sampaikan seorang demi seorang hal baru apa yang kalian pelajari hari ini, dan hal baru apa yang akan kalian terapkan ya, atau kesalahan apa yang pernah saya lakukan waktu saya melakukan khotbah gitu ya. Jadi bisa kesalahan ataupun hal ya baru apa yang mau saya terapkan. Cukup jelas ya? Saya breakout room 10 menit aja, lalu kita balik lagi ke sini. Silakan diskusi ya. Oke guys. Ya, saya sudah open ya. Ya, silakan langsung join ya.
Halo Ronas. Halo. Ronas bisa join break room ya. Ronas sudah masuk breakout room belum? Oke, baik. Kita kembali lagi setelah breakout room. Nah, boleh nggak berbagi tadi yang udah diceritakan apa saja di grup? Mungkin dari grupnya Dame dulu nih. Dame boleh share secara singkat apa tadi kesimpulannya dari teman-teman? Halo, ya. Iya, Kak. Silakan. Iya, kalau tadi di Mana? breakout room itu lebih banyak ngebahas ini sih, Mama. kayak di kendala apa aja yang kita... Hah? Aduh, Bang Jonas gak ditutup ya itunya. Ya, jadi tadi tuh lebih banyak sharingnya tuh tentang kendala yang kita alamin waktu kita lagi sharing gitu. Dan rata-rata di grup aku tuh ngalamin kayak misalkan kita udah nyiapin nih gitu kan khotbahnya atau hal apa yang mau kita sharingin. Cuman kita tuh sering ngeblank gitu. Jadi pada saat kita menyampaikan firman, kita udah prepare di rumah, tapi pas sudah ketemu sama teman-teman, itu kayak ngeblank. Itu sih kalau bahasan kami tadi lebih didominasi sama kayak gitu. Tuh, Pak. Oke, terima kasih Dame dan teman-temannya. Sekarang ke grupnya Adit. Silakan Mas Adit, gimana tadi sharing di grupnya? Iya Pak, gimana Pak? Maaf tadi dari belakang, habis dari belakang. Ya, tadi di grupnya sharingnya bagaimana? Apa aja yang diceritakan secara singkat aja? Lebih kepada apa ya tadi ya? Kalau saya sih untuk sharing ya kadang persiapannya kurang dan cenderung lebih kayaknya gampang nih udah ada teksnya gitu kan. Kalau pas komsel gitu kan tinggal baca nanti terus dikembangin seperti apa gitu kan. Kadang lebih ke situ, jadi untuk persiapan menggali lebihnya itu kurang. Begitu Pak. Dan hal barunya tadi ada metodenya, ternyata nggak semudah itu untuk mempersiapkan bahan untuk sharing atau khotbah gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Adit. Dari satu lagi yang terakhir grupnya Delphi, mungkin silakan. Bisa sharing tadi bagaimana di grupnya. Dari grupnya Delphi, Kak Delphi lagi nggak bisa ngomong ya Pak. Jadi Oh, nggak bisa ngomong. Ya, Iya, ya. Pak. Maaf ya Delphi ya. Oh ya Delphi cepat sembuh ya, cepat pulihannya ya. Yuk silakan kalian nih.
Tadi kalau dari grupnya kita sih bilang tadi yang diajarin sama malam ini semua hal baru. Rata-rata bilangnya semua hal baru. Nah, terus bersyukur ya kita selama ini kita udah dikasih materi gitu. Karena kalau dilihat dari apa yang tadi Bapak jabarkan itu buat kita tuh wow, luar biasa banget gitu. Ada stepnya, step demi step, dan selama ini kita juga mungkin kurang gitu tuh, kurang menggali satu ayat itu, kita nggak benar-benar gali gitu. Jadi sampai tadi kita bilang, aduh kayaknya lebih baik nggak usah khotbah, lebih baik tim doa aja deh daripada khotbah. Sampai begitu tadi Pak di grupnya kita Pak. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih kalian nih buat sharingnya ya. Jadi sekali lagi saya ingin memberikan semangat buat teman-teman semua, jangan patah arang melihat semua penjelasan saya tadi ya. Sekali lagi kita akan bisa karena biasa ya. Jadi ini kalau nggak dimulai, kita kapan lagi mulainya kan gitu ya. Ya, saya sampai hari ini pun masih terus belajar gitu ya. Untuk mempersiapkan khotbah minggu ini saya udah siapin 2 minggu sebelumnya gitu ya. Saya pikirin apa nih ya kira-kira yang mau jadi fokus gitu ya dan seterusnya. Terus setiap hari saya renungin, setiap hari saya siapin gitu ya sampai akhirnya bisa jadi seperti itu ya. Kita seperti koki lah ya. Kita masak baik-baik, gunakan alat yang tepat, gunakan bahan yang tepat, racikan bumbu yang mantap. Akhirnya tersaji dengan nikmat, bisa dinikmati oleh jemaat. Kalau kita persiapannya asal-asalan, persiapannya setengah-setengah, ya sudah ya. Selama ini yang ada di materi Komsel anggap saja itu mie instan ya. Jadi udah tinggal masak aja gitu ya, semuanya udah jadi bumbunya. Tapi kita juga mau belajar prosesnya ya. Belajar juga prosesnya bagaimana bisa mempersiapkan itu. Sekali lagi tujuan utamanya adalah kita ingin melihat teman-teman bertumbuh. Intinya itu ya. Jadi tentunya sangat boleh dikatakan sangat mengecewakan sekali kalau kami sebagai leader tetap membiarkan teman-teman tidak mendapatkan kesempatan untuk bertumbuh di area ini gitu ya. Tentunya kami salah justru kalau begitu ya. Mohon ini bisa dimengerti pemahaman pandangan ini gitu ya, supaya kita semua sekali lagi bisa bertumbuh ya. Oleh karena itu apa yang akan dikasih nanti tugas ya, mungkin ada tambahan pekerjaan untuk membaca, jadinya mempersiapkan khotbah, anggap ini sekali lagi sebuah latihan ya, sebuah latihan supaya kita semua bisa mempersiapkan diri, karena firman Tuhan di 1 Petrus bilang kan ya siapkan diri kita ya, siap atau tidak siap waktunya ya, kita harus mempertanggungjawabkan iman kita, memberitakan firman Tuhan ya. Tentunya kalau kita udah terbiasa menggunakan alat-alatnya ya, anytime kita diminta siap gitu ya. Jadi kita mau masuk satu hal yang baru lah gitu ya di tahun yang akan datang, dipersiapkan sejak sekarang. Nah, oleh karena itu silakan ini saya kasih PR ya. Tapi PR-nya ini sekali lagi jangan dianggap ini sebagai sebuah beban tambahan. Tolong ini dianggap sebagai sebuah berkat ya untuk bertumbuh gitu ya. Untuk jadi satu kesempatan untuk bertumbuh ya. Ini PR ya. Silakan, ini ada 3 topik khotbah ya. 3 topik khotbah, ada tekun beribadah, sukacita, tujuan hidup ya. Saya akan memulai dari yang topikal ya. Saya akan meminta kalian bikin khotbah topikal. Tekun beribadah, sukacita, tujuan hidup ya. Yang perlu dikumpulkan apa? Yang perlu dikumpulkan adalah seperti materi Komsel ya. Tidak perlu berkhotbah. Jadi cukup materi seperti materi Komsel aja, diketik aja gitu ya. Diketik topiknya yang mau yang mana pilihnya, ayatnya, referensinya dari mana, lalu penjelasan. Udah.
Itu aja ya. Jadi ini tolong bisa dikumpulkan hari Sabtu ya, paling lambat ya. Paling lambat hari Sabtu. Kalau sebelum hari Sabtu lebih baik ya. Tidak perlu memikirkan panjangnya berapa panjang ya, tidak perlu memikirkan berapa menit nanti ini khotbahnya, sebisanya teman-teman aja dulu ya. Yang pasti coba aplikasikan semua hal yang sudah tadi saya sampaikan, dicoba memaksimalkan ya, semaksimal mungkin digunakan semuanya. Kalau nggak bisa ya satu aja gitu ya. Jadi ini silakan pilih ya, boleh tekun beribadah topiknya, boleh sukacita, boleh tujuan hidup ya. Ini topiknya, silakan dipilih kalian lebih nyamannya di mana. Bagi teman-teman yang nggak ikut Zoom kali ini juga wajib ya untuk mengumpulkan. Jadi nanti ngumpulinnya dalam bentuk teks ya. Cukup dalam bentuk teks aja karena ini masih sermon ya. Sermon preparation, bukan preaching ya. Oke, itu saja dari saya. Apakah ada pertanyaan tentang tugasnya? Kalau jelas kasih respon, kalau kurang jelas bisa nanya. Halo Pak, mau nanya. Ya Santo. Itu berarti bentuknya PPT gitu Pak, atau cuman ketikan WhatsApp atau gimana Pak? Atau kertas foto atau gimana? Iya. Iya. Yang pasti dalam bentuk teks ya. Teksnya boleh bentuk teks dokumen, boleh bentuk teks PowerPoint boleh ya. Silakan yang nyamannya aja. Kalau mau bentuk PowerPoint karena pengen lebih indah ya boleh ya. Silakan. Kalau bentuk teks saja juga bagus ya. Jadi silakan dikumpulkan pada paling lambat hari Sabtu ya. Topiknya seperti yang tadi. Begitu ya Santo ya. Yang lain ada pertanyaan tentang tugasnya? Ya, kita sama-sama belajar ya. Oh iya, saya mengingatkan, silakan ya bisa ambil dari referensi-referensi yang ada di internet ya. Silakan ya. Kalau di akademis itu biasanya untuk satu poin yang akan kita bicarakan biasanya minimal 3 sumber. Ya, 3 sumber berbeda supaya kita bisa bandingkan gitu ya. Kalau bisa malah sumbernya itu kamu catat juga ya, dari mana itu ya. Alamat websitenya di mana. Jangan cuma google.com kalau bisa jangan ya. Ya memang betul-betul di copy alamat websitenya itu ya. Dicatat gitu supaya kita tahu ini sumbernya dari mana gitu ya. Ini Jordan mau tanya boleh? Dikirim ke mana ya Pak? Dikirimnya ke WA saya pribadi. Oke. Japri ya. Nah, jadi nanti dikumpulkannya Japri pribadi ke saya. Thank you Jordan buat pertanyaan. Ada lagi yang mau bertanya tentang tugasnya? Jadi selain teksnya, jangan lupa sumbernya dapat dari mana itu ya. Kalau ada ambil referensi lain. Ya, Lucia silakan. Nggak harus ambil referensi dari Google kan Pak ya? Maksudnya kita lihat sendiri dari ini, dari topik yang ada gitu. Ya, boleh ya, boleh dari manapun bisa, dari buku, dari referensi lain. Kalau mengambil referensi lain boleh. Tentunya semakin banyak alat, semakin banyak sumber, semakin bagus ya. Sumbernya itu harus ada Pak dari mana gitu, atau dari buku satu buku atau dari mana gitu. Nggak bisa cukup kita jabarkan dan dari Alkitab saja. Oh, iya. Gini. Hampir tidak mungkin sih. Hampir tidak mungkin kita tidak mengambil sumber lain. Karena pengkhotbah kelas kakap pun pasti dia bicara itu dia berdasarkan satu sumber tertentu juga. Dia pasti belajar doktrin apa, dia pasti belajar referensi dari waktu dia sekolah teologi dia ambil dari mana gitu. Jadi hampir tidak mungkin sih tidak ada sumber lain. Misalnya kita ambil dari awan-awan gitu ya. Oh, saya pikir begini gitu ya, pengertian saya sendiri.
kita mau belajar untuk bisa juga dengan rendah hati mengambil, membaca sumber lain, gitu ya. Begitu Lucia Oke, ya. Pak. Makasih. Ya. Oke, cukup ya teman-teman ya. Nah, ini ada 2 buku. Sekarang saya belum mewajibkan untuk baca, belum ya. Ada 2 buku. Tapi saya berharap teman-teman semua ini mulai mempertimbangkan dan menyiapkan budget untuk beli buku ya. Karena ini ada 2 buku yang kayaknya sih PKS wajib punya. Ya, ini yang satu ini ya, Kebenaran yang Memerdekakan dari Wayne Grudem, terbitan Metanoia. Kalau teman-teman sudah ada dana, langsung beli aja ya, langsung beli. Dulu sih ini pernah saya rekomendasikan waktu Berea Bible Study, saya minta beli sih ini. Mungkin sebagian ada nggak yang udah beli ya, saya nggak tahu. Tapi bagi yang belum, bisa langsung purchase. Tapi ini belum saya wajibkan, tapi tahun depan ini saya akan coba wajibkan buat PKSPA ya. Yang kedua, bukunya masih dipertimbangkan, tapi ini sudah nggak terbit lagi. Sepertinya saya udah minta Fang untuk carikan Memahami Isi Alkitab karangan John Stott ya. Ini buku yang mudah sekali dibaca. Jadi yang satu tadi, yang buku yang barusan, yang sebelumnya itu buku tentang doktrin atau pengajaran. Kalau ini tentang cara memahami Alkitabnya supaya menolong kita bisa mendeliver, membagikan khotbahnya dengan baik gitu. Nah ini 2 buku ini kalau nggak ketemu, ini terpaksa buku saya fotokopi. Ya, tapi artinya teman-teman cuma tinggal ganti ganti kopiannya aja ya, biaya kopinya. Ya, karena ini udah nggak terbit lagi masalahnya. Jadi ya harusnya sih nggak salah juga ya kita kopi ya. Saya nggak tahu deh ya. Oke, gitu ya. Jadi siap-siap aja. Tapi kalau teman-teman udah ada yang punya dananya dan rindu untuk belajar, ya langsung beli aja. Ya. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak buat waktunya. Maaf mengganggu waktu istirahatnya malam-malam begini. Minggu depan kita ada satu lagi ya. Ini semua kita lakukan karena kita tahu hal ini penting, dan sekali lagi anggur yang baru itu hanya ada dalam kirbat yang baru. Kita sedang mempersiapkan satu tuayan yang besar. Kalau kita siapkan pengajar-pengajar yang baik, pengajar-pengajar yang ajarannya sehat, ya, pengkhotbah yang baik yang bisa persiapkan makanan buat domba-dombanya yang baik, Tuhan pasti kirimkan domba-dombanya jauh lebih banyak. Ya, amin ya. Boleh saya minta tutup dalam doa, Dea, boleh? Silakan Dea. Dea aku ya Pak ya?